warga kerajaan Allah. Sesungguhnya Bapa yang begitu mengasihi kita, Dia sangat menghendaki agar anak-anaknya memiliki hati yang menyembah akan Dia. Jadilah penyembah-penyembah benar, dan ibadah ini merupakan penyembahan yang menyenangkan hati Dia. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Begitupun saudara dan saya. Mari kita masuk dalam ibadah ini, di dalam roh dan kebenaran, sebagai penyembahan dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mau memasuki ibadah pada hari ini sebagai menyambut sebuah pesta kerajaan. Namun kami tetap mengangkat hati kami di dalam pujian penyembahan kami. Sebab kami mau melibatkan di mana Roh Kudus yang memimpin kami di dalam memasuki ibadah pada hari ini. Agar senantiasa Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Dan menjadi sesuatu yang nyata di mana Tuhan, setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ibadah pada hari ini merupakan ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu. Dan kami siap untuk masuk lebih dekat, lebih intim dan lebih dalam dengan Engkau. Melalui ibadah pada saat ini. Dan kami bersyukur, kami bersorak, kami tahbiskan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal, dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau selalu melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah Sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin. Dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut. Seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan juga seperti batu karang yang kuat. Perlindungan daripada gempa bumi. Perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan. Dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan. Seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada Sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday. Yaitu malam Natal. Dari orang biasa, yang selalu dihantam angin ribut, yang selalu dalam keadaan yang susah, Tuhan robah saya untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu, Dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the Sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai
di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan, yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus name. Amin. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu. Kau adalah Allah yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau berjanji burung di udara, Engkau yang perhatikan. Bunga di taman Kau hiasi. Saat ini kami berdiri di hadapan Engkau dengan kekaguman yang besar pada Raja di atas segala raja. Datang menyembah Engkau, Tuhan yang hidup. Atas janji firman-Mu kami percaya. Atas janji firman-Mu kami bersyukur. Burung pun Kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar rahmat dan kuat-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malam
angkat tangan kami menghormati Engkau. Yes. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Di hati yang suci. Di hati yang suci. Salam warga kerajaan Allah. Hari ini kita semua ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan Tuhan. Untuk setiap kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya kasih anugerah Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Setiap kami diberkati, setiap kami diubahkan. Karena itu Bapa, berbicara kepada setiap kami. Kami selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka. Ubahkan kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti oleh Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk di dalam minggu yang ketiga di bulan Desember. Wow, tahun 2020 segera akan berlalu dan kita akan masuk tahun 2021 di tahun depan. Tetapi saat ini, hari Minggu yang ketiga di bulan Desember ini, kita masih ada di dalam musim dingin, season of winter movement. Dan kali ini kita akan membahas tentang mental construction atau konstruksi mental dalam konteks kingdom culture, budaya kerajaan Allah. Karena kita lihat mentalitas kita haruslah mentalitas yang diubahkan, dibangun, sehingga setiap kita mengerti bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita semua hidup di dalam kemaksimalan seperti yang Tuhan mau. Dikala kita mengerti apa yang Tuhan mau, dikala kita tahu bagaimana Tuhan memberikan setiap kita kemampuan oleh kasih dan anugerahnya, maka kita pun akan bisa memuliakan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Dalam
konstruksi mental ini, membangun mental. Wow, membangun mental. Dan kita lihat bahwa dalam suatu pembangunan tentu ada blueprintnya, tentu ada desainnya. Jadi kalau kita mau membangun, kita harus mengerti bahwa bangunan seperti apa yang mau dibangun. Nah, untuk itulah kita belajar firman Tuhan sehingga kita paham bahwa mentalitas kita harus sesuai dengan blueprint, harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12 dan ayat 15. Dikatakan demikian di sini. Ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Langsung di ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Kita melihat bagaimana kisah Gideon ini. Gideon ini sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Dari sini aja udah terlihat apa yang terjadi sesungguhnya. Di tempat pemerasan anggur dia mengirik gandum. Sesungguhnya bukan hal yang tepat atau pas di dalam posisi atau di dalam tempat. Tempatnya adalah pemerasan anggur, tetapi yang dia lakukan adalah mengirik gandum. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia ada dalam ketakutan. Dan kenapa Gideon takut? Di sini jelas. Sewaktu Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani, demikian kata firman kepada dia, jawabnya adalah, "Ah, aku adalah yang paling kecil. Aku adalah yang paling muda. Aku adalah yang tidak mampu." Jadi dia mempunyai identitas yang keliru. Dan karena itulah dia bersikap. Dia bertindak secara keliru. Apa identitas yang dia lihat? Dia melihat bahwa aku adalah orang yang gak ada manfaatnya. Aku adalah orang yang gak bisa apa-apa. Aku adalah orang yang tidak mampu. Mana mungkin aku membebaskan Israel? Identitasnya akan berpengaruh kepada pola pikirnya. Dan pola pikirnya akan berpengaruh kepada tindakan yang dia ambil. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya dia ada di dalam suatu permasalahan yang tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Karena kita lihat, sewaktu Tuhan menyapa dengan firman-Nya, "Hai pahlawan yang gagah berani." Tetapi dia menjawab, "Aku adalah yang paling kecil. Aku adalah yang tidak bisa apa-apa. Aku adalah yang tidak mampu." Wow, identitasnya keliru. Karena identitasnya keliru, maka pola pikirnya juga menjadi keliru. Jadi saya melihat di sini bahwa identitas, pola pikir adalah dua hal yang saling berkontribusi. Seorang yang tahu identitasnya akan berpengaruh kepada pola pikirnya. Tapi kemudian pola pikir seseorang juga akan berpengaruh kepada identitas yang dia munculkan. Artinya apa? Kalau kita tidak mengenal identitas kita, maka pola pikir kita juga tidak akan tepat. Barangkali ada banyak di antara kita yang mengerti bahwa banyak orang yang krisis identitas. Kita tahu ada orang yang tidak puas dengan gendernya. Ada yang operasi ganti kelamin. Ada yang LGBT, ada macam-macam. Ada yang nggak paham saya ini laki-laki atau perempuan. Tidak mengerti identitas yang ada pada dirinya. Hal itu ada banyak terjadi. Dan itu sebetulnya adalah hal yang harus kita clearkan di dalam kehidupan ini. Makanya yang pertama yang saya katakan adalah kita harus mengerti tentang identitas ini.
Karena begitu identitas kita clear, maka pola pikir kita akan dibawa kepada hal yang benar. Dan selanjutnya, kalau pola pikir kita sudah benar, maka kita pun akan action, akan bertindak secara benar karena kita sudah berpikir dengan benar. Kalau tindakan kita sudah benar, maka kita pun tentu saja berekspresi dengan kata-kata yang benar. Kita akan mengucapkan kata-kata yang benar yang sesuai dengan identitas kita. Tadi Gideon mengucapkan kata-kata yang berbeda dengan identitasnya. Aku adalah yang paling kecil, aku adalah yang tidak bisa, aku adalah yang tidak mampu, aku adalah yang terbelakang. Ada banyak seperti itu kata-kata orang. Jadi perkataan ini pun akan dipengaruhi oleh identitas, dipengaruhi oleh tindakan tadi. Dan kemudian akan menjadi suatu kebiasaan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan secara berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan dan itu akan mempengaruhi respons kita terhadap situasi yang ada, terhadap yang terjadi kepada diri kita. Dan kita bisa berespons secara salah dan bisa kebiasaan kita jadi kebiasaan yang keliru. Dan kalau ini sampai berpengaruh kepada suatu komunitas, maka komunitas ini akan menjadi komunitas yang mempunyai kebiasaan yang sama dan mereka itu akan menjadi mempunyai suatu budaya yang sama. Karena kita tahu bahwa budaya adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok atau komunitas tertentu. Ini yang kita lihat tentang identitas. Makanya identitas ini perlu kita mengerti bahwa identitas adalah keadaan atau fakta yang tetap sama dalam berbagai aspek atau kondisi. Contohnya misalnya wajah. Kalau kita ketemu seseorang, kita lihat wajahnya, oh kita tahu identitasnya. Apalagi misalnya sidik jari. Jadi kalau ada misalnya ada kerusuhan, ada hal yang melakukan yang tidak baik, mencuri atau apapun, maka akan bisa dicek mana barang yang dia pegang. Kalau saya pegang barang ini, maka di sini akan ada sidik jari saya. Dan sidik jari ini adalah identitas saya. Maka akan diketahui siapa yang pegang ini dari sidik jarinya. Sidik jari adalah identitas, gender adalah identitas, suku bangsa adalah identitas, dan lain-lain. Identitas inilah yang membuat dan memungkinkan sesuatu dapat dikenali. Bukankah dari wajah orang kita kenali seseorang? Karena wajah itu bisa merupakan identitasnya. Bukankah dari bahasa orang berbicara kita kenali seseorang, oh dia dari suku bangsa apa? Karena itu merupakan identitasnya. Jadi kita perlu mengetahui identitas ini dan dari identitas inilah kita dikenal. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah tentu saja juga mempunyai identitas yang jelas di dalam kerajaan Allah. Dan kita lihat bahwa identitas memang harus diketahui dan disadari. Setiap kita harus sadar identitas kita. Supaya apa? Supaya kita berekspresi sesuai dengan identitas itu. Kita sudah sering mendengar ada suatu ilustrasi yang mengatakan bahwa ada ayam mengeram telur. Tapi telur ini adalah telur Raja Wali. Dan kemudian sewaktu menetas dia jadi anaknya si ayam ini dibesarkan, tapi identitasnya yang sesungguhnya adalah Raja Wali. Dia kehilangan identitas. Karena apa? Karena ibunya mengajarkan dia, "Hei, kamu adalah ayam, kamu bukan Raja Wali." Lalu dia jawab, "Oh iya mah, aku ayam bukan Raja Wali." Maka dia bertindak sebagai ayam, sebagai ayam, sebagai ayam. Sampai pada suatu ketika, pada suatu keadaan yang terdesak, ada di pinggir jurang, dia mau jatuh, tanpa sadar dia kepakkan sayapnya dan dia terbang. Lalu dia sadar, wow, aku bukan ayam, aku adalah Raja Wali. Itu bisa terjadi. Jadi kalau kita nggak sadar akan identitas kita, tidak akan berekspresi kita secara maksimal sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi yang mau saya katakan adalah hal yang berubah-ubah memang bukan identitas. Peran kita boleh berubah, tapi identitas kita tetap sama. Kita punya peran beda-beda. Ada yang berperan sebagai pelayan Tuhan sepenuh waktu. Ada yang berperan dalam bisnis dan dunia usaha. Ada yang berperan dalam dunia pendidikan. Tetapi identitas kita
harusnya sama sebagai warga kerajaan Allah. Nah, apa identitas kita dalam warga kerajaan Allah? Karena identitas ini sangat penting seperti apa yang saya katakan tadi. Salah dalam identitas, maka kita akan salah berekspresi. Saya bacakan Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi sekarang kita tahu identitas kita sebagai anak. Kalau kita nggak tahu identitas kita sebagai anak, maka kita akan bingung. Saya ingat masa kecil saya, ada orang-orang yang sering ngeledekin saya, ada yang sering ngebully saya, dibilang, kamu adalah anak pungut, kamu bukan anaknya papa mama kamu. Dan saya pikir, apa betul ya? Saya bukan anaknya papa mama. Nah, kenapa saya bingung? Karena ada orang-orang yang mengacaukan. Padahal saya adalah anaknya papa mama saya. Tetapi karena hal tersebut, maka saya jadi bingung identitas saya. Apakah betul saya sebagai anak? Kalau saya bukan anak, maka status saya mungkin akan berbeda. Tapi begitu saya tahu bahwa saya adalah anak, maka saya mengekspresikan diri saya. Apa kata orang tidak benar? Apa yang mereka katakan itu adalah untuk mungkin main-main, mungkin juga mau ngebully saya. Tapi faktanya, saya adalah anak papa mama saya. Makanya saya akan mengerti bahwa sebagai anak, saya memiliki gen, saya memiliki DNA, sifat-sifat, karakter, keserupaan dengan orang tua saya. Maka kita ini sebagai anak yang dikatakan tadi, sebagai anak, kita berarti mempunyai gen atau DNA, sifat-sifat, karakter seperti Bapa di sorga. Maka kita harus belajar supaya kita tahu berekspresi dan bersikap. Harus kita tahu bahwa kita mempunyai karakter, mempunyai sifat-sifat, mempunyai DNA yang sama dengan Bapa di sorga. Karena dikatakan tadi bahwa kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena roh anaknya ada di dalam hati kita. Nah, kalau begitu, saya mengerti bahwa dikala saya berekspresi berbeda, saya harus sadar, wow, ini bukan yang Tuhan mau. Dan kemudian sebagai anak, saudara dan saya sebagai anak di dalam kerajaan Allah, kita mempunyai close relationship dengan Bapa. Hubungan yang intim dengan Bapa. Hubungan yang intim ini berarti tidak selalu harus formal. Hubungan yang intim ini berarti saya akan dengan berani datang kepada Bapa dikala apapun situasi yang terjadi. Saya pikir adalah suatu keanehan kalau seorang anak datang ke papanya di rumah, "Pa, selamat pagi. Apakah saya mengganggu Papa? Saya mau mengajukan suatu permohonan kepada Papa. Bolehkah Pa, hari ini saya minta waktu Papa sebentar untuk berdiskusi karena ada yang saya perlukan dari Papa?" Kalau saya sebagai Papa, saya akan bilang, "Loh, saya ini papamu. Engkau bebas berbicara dengan Papa dengan kedekatan." Itu yang harus terjadi. Jadi kita mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Yang jadi masalah adalah ada banyak orang tidak mempraktekkan hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Mereka mengatakan, "Oh, berdoa kalau nanti mau ke gereja, lagi di gereja berdoa, lalu mau makan berdoa." Padahal berdoa adalah komunikasi kita dengan Bapa di sorga. Harusnya dalam setiap waktu yang saya katakan adalah, "Bapa, Tuhan,
apa yang engkau mau aku kerjakan pada saat ini? Apa artinya segala sesuatu ini terjadi? Apa tuntunan Tuhan di dalam kehidupanku, di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku, di dalam studiku, dalam banyak hal. Itu yang dikatakan mempunyai close relationship. Kalau hubungan yang tidak intim, orang mau langsung bicara pun akan takut-takut dari jauh. Tapi kita dengan Bapa di sorga enggak. Kenapa? Karena Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Nah karena itu saudara, kita tidak harus ada perantara. Kadang-kadang orang berpikir, wah kalau saya mau berdoa, saya mau sembuh, saya harus minta seorang pendeta untuk mendoakan saya. Pendeta pun gak sembarangan, harus pendeta yang diurapi. Oh, kita anak Allah. Kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena roh anaknya, roh Kristus ada di dalam saudara dan saya. Jadi kita langsung bisa apa yang saudara perlukan datang pada Bapa. Bicara kepada dia. Dia mengasihi saudara dan saya. Makanya kita juga memiliki direct access. Hubungan langsung. Karena kita sudah punya close relationship. Hubungan yang intim. Hubungan yang dekat. Itulah yang kita miliki sebagai anak. Jadi, saudara dan saya, identitasnya adalah identitas anak Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu, mari kita praktekkan, mari kita bertindak serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang harus kita pahami di dalam kehidupan ini. Jadi, kita perlu juga sadari dan kita perlu latih bahwa dalam identitas ini kita harus mengerti bahwa saudara dan saya unik. Kita mengerti apa yang dikatakan oleh Daud. Kejadianku dahsyat dan ajaib dan aku benar-benar menyadarinya. Kita ditenun di dalam kandungan ibu kita. Unik. Kalau kita unik, orang lain bisa menganggap, kok kamu hitam sih? Itu tidak mengubah status saudara sebagai anak dari Bapa di sorga. Karena kita ini diadopsi. Karena kita ini sudah diperkenankan oleh Tuhan. Dia yang memilih kita. Jadi mau hitam, mau putih, mau pendek, mau tinggi, mau gendut, mau kurus. Semua itu adalah berkenan kepada Bapa di sorga. Itu adalah keunikan kita. Di dalam sehari-hari pun tidak semua sama. Ada yang berbakat seni, ada yang berbakat eksak, ada yang berbakat sosial, ada yang berbakat sebagai konselor, ada yang berbakat macam-macam. Unik. Gak perlu bilang, aku mau seperti dia. Gak perlu. Karena yang perlu adalah saudara menjadi seperti apa yang Tuhan mau saudara adanya. Kita gak akan bisa menjadi seperti orang lain. Tetapi kita akan bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau saudara dan saya. Dan itu akan dahsyat. Kita mengerti juga bahwa kita berkuasa. Kita ini sudah mempunyai identitas yang baru setelah di dalam Tuhan dibandingkan dengan sebelum di dalam Tuhan. Kita ini kudus bukan karena 100% tidak pernah keliru. Kita ini kudus karena dikuduskan. Jangan dikira kalau suatu kali ada kekeliruan yang saya lakukan, wow, saya sudah tidak berkenan lagi. Kata siapa? Saudara dan saya kudus karena dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Tapi kalau melakukan kesalahan, bertobatlah. Bukan berarti melakukan kesalahan aja, apalagi melakukan dosa. Ya janganlah. Tapi bukan itu yang menentukan. Karena kita tahu, kita sudah dipilih oleh Bapa di sorga. Kita merdeka, bukan lagi hamba dikatakan tadi. Dan Bapa berkenan untuk saudara dan saya. Berkenan. Saudara saya berkenan bagi Bapa di sorga. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena kita adalah anak. Kalau saya ingat masa lalu saya. Dulu suatu ketika saya dengan istri. Ikut dalam satu kebaktian. Kemudian di situ ada. Ditantang, siapa yang mau didoakan untuk dipenuhi Roh Kudus? Saya dengan istri maju. Istri saya langsung dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Saya enggak. Loh, kok enggak ya? Dan setelah itu saya pengen terus.
Mungkin ada sekitar 2 tahun saya belum. Sampai pada suatu ketika, pada saat saya berpuasa, dalam saya selesai berpuasa, lalu saya mau makan, sebelum itu saya ambil waktu, saya berdoa. Tapi pada saat saya berdoa itu, saya sengaja masuk ke kamar, saya kunci, dan saya berdoa di situ. Karena sudah lama saya ada satu kerinduan, Tuhan aku mau bahasa roh. Tapi kok belum, saya nggak tahu kenapa sih kok saya merasa saya belum. Dan pada saat itu, saya berdoa, Tuhan, Engkau mengasihi aku, tapi aku jadi ragu, Tuhan. Apakah karena dosa masa laluku terlalu besar, sehingga Tuhan tidak memberikan saya bahasa roh? Kenapa Tuhan? Apakah memang aku sudah tidak layak? Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis, Tuhan, tolong Tuhan, ampuni masa laluku Tuhan. Aku mau Tuhan. Dan tiba-tiba, tanpa sadar, saya nggak bisa kendalikan diri saya. Wow, saya bilang, wah Tuhan sungguh amat baik. Itu terjadi. Karena kadang-kadang kita menganggap bahwa apakah saya berkenan atau mungkin tidak berkenan. Kenapa saya mengalami hal-hal seperti ini? Dan sebagai anak Allah, minta apa saja. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya? Aku minta ini kok belum ada. Aku minta ini kok belum ada. Bukan berarti status kita jadi bukan anak Allah kalau ada permintaan kita yang belum diberikan oleh Tuhan. Saya sebagai orang tua, tidak semua permintaan anak saya langsung saya berikan. Tidak semua mereka bilang, saya mau ini, langsung berikan. Enggak, kenapa? Karena saya mengasihi mereka. Karena ada kalanya apa yang mereka minta, itu membuat mereka tidak akan belajar dengan baik. Mereka tidak akan menyayangi uang yang mereka punya. Jadi, bukan berarti semua hal yang saya minta kepada Bapa di sorga langsung jadi. Kenapa? Karena dia tahu apa yang saya perlukan. Tapi saya percaya Tuhan senantiasa memelihara saya. Dan saya tahu bahwa saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Kemudian yang kedua adalah mindset. Saya sudah katakan tadi bahwa identitas akan berpengaruh kepada mindset atau pola pikir. Pola pikir atau mindset akan berpengaruh kepada ekspresi dalam identitas kita. Dua hal ini akan saling berpengaruh. Amsal 23 ayat 7a mengatakan demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Itu Amsal 23 ayat 7a. Terjemahan New King James Version-nya. For as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana yang dipikirkannya, begitulah dia. Makanya seorang penulis David Ramos mengatakan, pola pikir adalah apa yang muncul di kepala lalu memandu dan memutuskan tindakan-tindakan kita. Jadi dari pola pikir inilah akan muncul tindakan. Kalau pola pikirnya keliru, maka tindakannya akan keliru. Saya katakan bahwa ada gambaran pikiran yang harus kita pahami. Saya bisa analogikan bahwa pikiran ini adalah alat. Pikiran kita adalah alat untuk menerjemahkan kehendak Allah dalam tindakan kita. Tools pikiran ini harus memberikan keleluasaan bagi tindakan kita untuk melakukan kebenaran. Kalau pikiran ini adalah alat, maka kita harus gunakan secara optimal. Kita harus pelihara pikiran ini. Kita harus pelihara tools ini supaya dia bisa menghasilkan hal-hal yang baik yang akan bisa kita terapkan. Jadi, dikala alat ini digunakan dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang baik juga. Yang kedua, pikiran kita adalah medan pertempuran. Kita melatih pikiran kita ini untuk memutuskan melakukan kehendak Bapa. Karena di sini akan bertempur apa yang Tuhan mau dan apa yang kedagingan mau. Pikiran adalah medan pertempuran. Makanya dikatakan bahwa hati-hati dengan pikiran. Karena di situ akan ada pertempuran kehendak Allah dan kehendak dunia ini.
Pikiran ini juga bisa kita lihat sebagai kebun. Kalau kita punya kebun, maka tentu saja kebun ini akan ditanami. Dan kita memutuskan apa yang akan ditanami di dalam kebun tersebut. Apakah kita izinkan tumbuhan liar di sana? Atau enggak? Harusnya enggak. Jangan izinkan tumbuhan liar muncul di pikiran kita. Kalau kita izinkan tumbuhan liar muncul di pikiran kita, maka itu akan semakin bertambah-tambah dan akhirnya kita dikuasai oleh tumbuhan liar tersebut. Pikiran apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita harus pelihara pikiran ini. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 13-14 dikatakan demikian. Ayat 13, sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Siapkan akal budimu. Makanya dikatakan Filipi 2 ayat 5 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus siapkan akal budi? Karena saudara tahu, pada saat kita lahir baru, roh kita dibaharui. Langsung sempurna. Jiwa kita masih dalam proses. Makanya kita siapkan pikiran kita, akal budi kita bertumbuh terus, kita latih terus. Supaya kita memikirkan pikiran dan perasaan Kristus, itulah yang ada dalam diri kita. Kita harus lemah lembut dalam kata-kata, kita harus rendah hati, hal itu harus diperhatikan dengan baik. Makanya saya katakan bahwa pola pikir, mindset ini perlu dipelihara supaya kita memikirkan hal-hal yang datang dari Tuhan, dari firman Tuhan, dan hidup kita akan diubahkan. Dua hal ini yang kita lihat pada saat ini. Identitas, pola pikir adalah dua hal dalam konstruksi mental, membangun mentalitas, menjadi mentalitas yang menuju keserupaan dengan Kristus. Karena kita tahu, identitas, pola pikir akan saling berkaitan. Kalau kita mengerti identitas kita, maka pola pikir kita akan disesuaikan dengan identitas. Tapi pola pikir ini juga perlu dibangun supaya sesuai dengan identitas kita. Baru dari sana muncul tindakan-tindakan kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perkataan kita adalah perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Dan membangun kebiasaan kita, dan dari kebiasaan secara bersama-sama warga kerajaan Allah, disitulah muncul budaya kerajaan Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini kami boleh mengerti bahwa kami adalah anak Tuhan yang berkenan kepada Engkau, yang Engkau kasihi, yang Engkau sukai, yang Engkau pilih Tuhan. Dan Roh Kristus ada di dalam setiap kami sehingga kami mengatakan ya Aba, ya Bapa. Kami punya akses khusus kepada Bapa. Kami punya hubungan yang intim dan dekat dengan Bapa. Terima kasih, Engkau baik. Biar setiap kami mengerti hal ini. Mari saudara, kalau selama ini engkau belum mengerti bahwa engkau dipilih Tuhan, engkau dikasihi, engkau disukai, engkau dikenani saat ini, pahami dalam dirimu, Tuhan berkenan kepada engkau. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena ada Roh Kristus di dalam engkau. Sadari itu pada saat ini. Sadari identitasmu yang baru pada saat ini. Sebagai anak Allah, engkau berkuasa, engkau unik. Kalau itu yang sudah engkau mengerti, maka pola pikirmu adalah pola pikir Kristus dalam kehidupanmu. Engkau lebih dari pemenang. Engkau diberikan kuasa dan otoritas. Engkau dikasihi. Bertindaklah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dan percayalah,
sebagai anak yang dikasihi, maka penyertaan Tuhan nyata atasmu. Hidupmu diberkati Tuhan dan damai sejahtera Tuhan ada padamu. Dan engkau tetap ada dalam penyertaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saya percaya kita semua sangat diberkati. Saat ini juga kita mendapatkan kehormatan untuk membawa persembahan kita sebagai salah satu ekspresi kasih dan penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membawanya dan mentransferkannya pada nomor rekening yang nanti akan ditayangkan atau juga men-scan QR Code setelah ibadah hari ini. Sebelum kita membawa persembahan kita, saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa. Kau baik Tuhan. Itu sebabnya saat ini ketika kami membawa persembahan kami ingin mengerti bahwa ini adalah ekspresi kasih dan penyembahan kami kepadamu. Kami membawanya dengan penuh hormat bagi Raja di atas segala raja, membawa dengan sukacita dan sukarela. Apa yang bisa membalas kasih-Mu bagi kami tidak ada. Tidak pernah ada. Itu sebabnya ketika kami membawa hari ini, kami menghormati Engkau juga dengan harta kami, yang adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Aba, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau luar biasa. Engkau mengajar kami dengan firman-Mu. Kami boleh mengerti pada saat ini bahwa kami punya identitas sebagai anak Allah. Terima kasih Bapa. Pola pikir kami boleh diubahkan sehingga kami akan berespons secara benar di dalam menghadapi apapun situasi yang ada di sekitar kami. Apapun krisis yang ada di sekitar kami tahu Bapa di sorga mengasihi setiap kami. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di sorga mengasihi engkau karena engkau sudah dipilihnya menjadi anaknya. Karena ada Roh Kristus yang ditaruh di dalam dirimu. Karena itu percayalah, Tuhan akan senantiasa memelihara hidupmu. Tuhan akan senantiasa menggendong engkau. Tuhan akan senantiasa menuntun engkau. Sehingga barisan belakangmu adalah kemuliaan. Barisan depanmu adalah kebenaran. Dan kehidupanmu adalah kehidupan yang diberkati Tuhan. Engkau akan senantiasa mendapatkan hal-hal yang spesial dari Bapa di sorga. Dari perbendaharanya yang melimpah. Berkat tercurah atasmu. Atas keluargamu, anak cucumu. Pekerjaanmu, pelayananmu. Usahamu, studimu. Semuanya disertai diberkati Tuhan. Sehingga engkau naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saat ini penyertaan Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, berkat ini dimeteraikan atasmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita serukan amin. Tuhan Yesus memberkati.